يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salawat dan salam tercurah dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam surah An-Nur ayat yang ke-33 Allah berfirman di tengah-tengah ayat wa atuhum min malillahi alladzi ataakum wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka min malillah, dari harta Allah alladzi ataakum, yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Ini yang disebut dengan kedudukan harta di dalam Islam. Harta di dalam Islam adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita bahkan disebut oleh Allah wa antumul fuqara, kalian fakir. Fakir itu lebih rendah dibanding miskin. Kalau miskin masih punya harta, cuma tidak cukup untuk kebutuhan. Fakir itu betul-betul tidak punya harta. Itulah kenapa kita ini disebut sebagai fuqara, karena memang kita tidak punya apapun. Allahu al-Ghani, yang kaya itu Allah, maka harta itu milik Allah. Dari sini kita bisa memahami konsep harta dalam Islam, bahwa kita hanya mendapatkan amanah dari Allah untuk mengelola harta Allah. Karena kita ini adalah orang yang diamanahi, maka harta itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka dalam yaumul hisab nanti, di antara pertanyaan Allah akan bertanya wa an malihi min aina tasaba wa bima anfaqa. Allah akan bertanya dari mana sumber harta kita dan bagaimana kemudian kita mempergunakannya. Ini yang disebut dengan amanah bakal dipertanggungjawabkan. Ibarat kita punya jabatan amanah dari rakyat, nggak bisa semena-mena, nggak bisa mentah-mentah. Amanah itu akan di-LPJ-kan oleh kita, akan ada laporan pertanggungjawabannya. Maka oleh sebab itu harus diingat ini, agar jangan sampai kita menjadi orang yang membuat terlena dengan harta, seolah-olah milik kita, serakah dan lupa bahwa dia bagian dari pertanggungjawaban. Innama utituhu ala ilmin indi, ini milikku, hasil kerja kerasku. Ya, memang kita bekerja keras mengumpulkan harta, tapi sifatnya ikhtiar, sifatnya usaha manusia. Kalau tidak dititipkan oleh Allah harta, banting tulang peras keringat yang dibawa pas-pasan juga. Walaupun ada juga
dengan kekuasaan sebagai amanah, di mana Allah pun memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Maka begitu pun dengan harta, dia milik Allah. Terserah Allah mau dikasihkan ke siapa. Allah memang membuat sunnatullah, yang punya kerja dengan cara cerdas, yang kerjanya keras, mungkin titipannya lebih banyak. Tapi karena harta milik Allah, kalau ternyata apa yang kita lakukan belum sesuai dengan kenyataan, kita harus bisa bersabar. Karena memang min malillah, harta itu milik Allah. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Seandainya dititipi, alhamdulillah. Jika tidak dititipkan, maka fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabar dengan ketentuan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Karena semua sudah diatur dengan pengawasan Allah. Diawasi, gak bakal salah. Allah gak bakal keliru menitipkan sesuatu kepada hambanya. Nah, yang kedua, maka karena ini adalah milik Allah, mencarinya dengan cara Allah, mencarinya dengan konsep Allah, dengan ketentuan Allah. Karena tadi sudah disampaikan min aina kasabah, dari mana sumbernya. Berarti jangan mentang-mentang daging ayam halal secara zat, lalu kemudian kita konsumsi dari hasil korupsi, tetap haram. Kenapa? Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci. Ketika Dia menitipkan kepada kita titipan, maka titipan tersebut harus dicari dengan cara yang suci. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang suci-suci, yaitu halalan thayyiban. Terlebih ketika harta itu, kenapa harus halalan thayyiban? Ternyata ada kaitan dengan amal ibadah. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang soleh. Coba lihat bagaimana amal soleh diawali dengan bersihnya perut. Makan yang baik-baik, yang halalan thayyiban. Seandainya yang kita makan halal, perut kita bersih, maka itu makanan jadi energi amal ibadah. Maka introspeksi buat kita. Kalau ibadah berat, malesnya kebanyakan, ibadah susah ditegakkan. Jangan-jangan berat karena dosa, di mana perut kita ternyata kotor akibat barang-barang yang haram. Dan ingat yang kedua, bahwa seandainya haraman khabisan, harta yang haram dibawa ke rumah, kasihan anak dan istri. Mereka orang yang kita cintai, menemani hidup kita, membantu perjalanan hidup kita, dimasakin kita, dicuciin pakaian kita, disetrika baju kita, diurus rumah kita, dirawat anak-anak kita. Jangan sampai perut mereka kotor akibat kita tidak menjaga nafkah. Setiap apapun yang masuk ke dalam tubuh mereka, anak dan istri kita, dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka kelak nanti neraka menjadi tempatnya. Artinya apa? Kita nggak kasihan sama orang-orang yang di rumah kita. Kita nggak kasihan sama istri dan anak-anak kita. Makanya jangan terperdaya oleh harta dan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu mencintai harta secara berlebihan. Ingat, cara mencari harta itu pun menentukan kualitas halalnya. Halal bukan cuma zat, tapi juga halal secara kasar. Nah,
Kita minta sama Allah, ud'uni astajib lakum. Kenapa penting poin yang ketiga ini? Karena harta milik Allah akan dibagi oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Seandainya kemudian meminta kepada selain Allah, percuma. Berserikat dengan setan, datang ke Gunung Kawi, biar kemudian kaya raya, percuma. Kenapa? Harta milik Allah. Setan pun makhluk Allah yang butuh rezeki Allah. Yang kasih rezeki setan itu Allah. Kalau mereka kaya raya misalkan, itu datang dari Allah. Maka kalau ada orang bersekutu dengan setan kaya raya, itu cuma kebetulan bahwa Allah memberikan harta kepada dirinya, tapi dari jalan yang keliru. Ibarat orang kaya karena mencuri, kaya karena korupsi. Meskipun dia kaya, tidak membuat korupsi menjadi halal. Meskipun ujung-ujungnya kaya bisa bersedekah, tidak membuat mencurinya jadi halal. Begitupun sama, berserikat dengan setan jadi kaya raya, lalu kemudian itulah yang disebut dengan bahagia sebenarnya. Enggak. Justru berkah dihilangkan, kemusyrikan merajalela, ujungnya dapat anak dan istri susah diatur, dan faktanya itu harta tetap datang dari Allah, bukan dari setan. Makanya disebut dengan wa nas'adrijuhum min haitsu la ya'lamun, dipermainkan oleh Allah seolah-olah kaya raya karena setan, padahal ternyata tetap karena Allah. Cuma karena memintanya kepada selain Allah, ujung-ujungnya amalnya musnah, hartanya tidak berkah, dan dia pun dalam kondisi dipermainkan oleh setan, sehingga hartanya tidak mendatangkan kebahagiaan. Ujungnya dia gelisah dengan hartanya, tidak tegak amal ibadah, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah dia tetap akan menderita dunia dan akhirat, mirip dengan Qarun ketika menyatakan innama utitu ala ilmin indi. Betul, Qarun itu lambang kekayaan dari awal sampai akhir, tapi coba lihat nasib Qarun yang menyatakan innama utitu ala ilmin indi, ini milikku, hasil kerja kerasku, terserah aku. Ujung-ujungnya dimurka oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, karena harta milik Allah, maka mempergunakannya pun dengan konsep Allah. Ada dua. Yang pertama, jadikan harta sebagai wasilah amal ibadah. Tadi sudah disampaikan sama DKM, di masjid masih butuh uluran tangan kita, di masjid kemudian membutuhkan bantuan-bantuan kita. Itu yang disebut dengan wasilah amal ibadah. Di sini harta penting. Yang terpenting jangan hubu dunia. Jadi harta itu penting, yang terpenting jangan hubu dunia. Kenapa? Naik haji ada harta, bangun masjid ada harta. Semua amal ibadah jadi mudah karena adanya wasilah harta. Tapi kalau hubu dunia, berlebihan dalam mencintai dunia, tercela. Kenapa? Karena mencintai dunia berlebihan mengakibatkan kita seperti menyembah dunia. Ujung-ujungnya kita diatur oleh dunia. Kalau sudah
badirina kanu ikhwana sayatin, berlebihan temannya setan. Nah, yang kedua, selain wasilah amal ibadah, maka harta itu digunakan untuk mengangkat derajat orang miskin sehingga mereka bisa memiliki kemuliaan dengan cara infak dan sedekah. Kenapa? Karena harta titipan Allah tadi ternyata ada hak mereka. Cuma hak mereka itu nggak dikasih langsung sama orang fakir miskin, dititipin sama kita, muji kita, mau menyerahkan nggak hak mereka kepada orang-orang yang memang berhak memilikinya. Titipan Allah, harta mereka cuma dititipkan sama kita. Nah, kalau kita dititipkan oleh Allah harta fakir dan miskin karena kita ahlinya, maka fakir miskin dititipkan rasa malu supaya jangan sampai minta-minta. Kenapa? Karena minta-minta tidak terpuji, dia tercela. Orang yang minta-minta akan diberikan kukunya setajam silet, sekeras tembaga, dicakar dagingnya sampai habis di akhirat. Itulah siksa bagi peminta-minta. Kenapa? Karena meskipun miskin, ada harta dirinya di dalam diri orang-orang kaya, tetapi dia harus menjaga kehormatan, harus bisa menjaga harga diri. Sebagaimana orang kaya harus siap menunaikan kewajiban. Ketika titipan harta orang miskin harus diberikan kepada mereka fakir dan miskin sebagai sebuah amanah. Demikian, ini bulan Ramadan, mudah-mudahan konsep harta dalam Islam membuat diri kita segera melaksanakan kewajiban tentang harta. Apalagi di bulan Ramadan, afdhalus sedekah sedekah di Ramadan. Bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Ada zakat fitri, ada zakat mal, dan ada infak sedekah, dan ada wakaf di masjid yang ini masih memerlukan bantuan kita semua. Assalamualaikum